kan katanya ada herd immunity ya dokter ya. Iya. Herd immunity yang secara kasarnya orang yang kuat dialah yang menang, orang yang imunnya tidak bagus dia ini. Apakah herd immunity ini itu kan di Indonesia terutama dokter? Iya, jadi ya memang herd immunity intinya adalah sekitar herd immunity artinya imunitas kelompok atau imunitas dari suatu komunitas. Nah, herd immunity itu memang ada dua, ada yang alami, ada yang didapatkan. Kalau yang alami ya memang berarti kita biarkan sekitar 80-90% suatu komunitas tersebut terkena oleh virus tersebut. Ya, jadi mau tidak mau sekitar bahkan ada yang bilang 90% kena berarti. Ini yang alami. Kalau yang buatan berarti dengan vaksin. Nah, jadi kalau herd immunity mau tidak mau sekitar 90% semuanya sudah pernah kena. Sudah pernah kena sehingga tercipta imunitas alami. Jadi kita bayangkan ya suatu tempat, kemudian tempat tersebut ada berapa orang ya. 90% yang kebal, tentu bakteri virusnya atau wabah tidak bisa masuk sehingga yang 10% ini terlindungi. Nah, itu herd immunity. Tapi tadi saya jelaskan herd immunity berarti harus kena semua. Nah, dan ini kena semua. Jadi lama-lama nyebar, lama-lama ini akhirnya semuanya kena, akhirnya kebal semua. Ya akhirnya virusnya juga nggak bisa kemana-mana, akhirnya mati dan tidak ada di daerah tersebut. Dia akan ke daerah lain yang belum ada imunitasnya begitu. Nah, hanya saja untuk herd immunity ini benar-benar tidak dianjurkan oleh ahli dan saintis. Kenapa? Karena pasti ada korban begitu. Dan biasanya korban meninggal sekitar 5%. Korban meninggal sekitar 5%. Oke, kalau kita anggap penduduk Indonesia sekarang 250 juta. Ya, penduduk Indonesia. Kita anggaplah 200 juta. Kalau kita kali 5%-nya sekitar 10 juta orang akan meninggal. Kalau kita benar-benar mengandalkan. Dan sejak zaman dulu ya wabah itu memang andalannya adalah herd immunity alami. Jadi banyak yang kena istilahnya yang banyak yang kena akhir lama-lama hilang karena herd immunity dan memang banyak korban seperti itu. Ya, sekarang memang kalau setelah ada vaksin ini ya memang bisa ditekan ya. Oh baik, berarti secara tidak langsung memang ini akan dicanangkan herd immunity ini dokter. Tapi tentunya karena kan sekarang PSBB ini kan sudah longgar ya dokter. Maksudnya sudah new normal ya dokter. New normal ya. New normal. Permasalahannya new normal yang ada di kita kan itu udah normal, bukan new normal seakan-akan sudah bebas. Sudah tidak ada virus lagi di luar sana. Jadi mereka sudah berkumpul kembali, tidak pakai protokol masker dan apa ya seperti itu, tidak lagi mencuci tangan dan lain-lain. Apakah seperti yang di Korea Selatan ya dokter ya, new normal yang gagal itu? Oke. Yang ingin dinasihatkan dokter. Iya, jadi memang ini salah paham dengar kata normal itu salah paham. Ya, padahal normal dengan new normal itu beda ya. Dikiranya normal lagi kehidupan ya, seperti Kang Reda bilang tadi. Jadi ngumpul-ngumpul lagi, nggak pakai protokol, nggak pakai masker, nggak apa. Ditambah lagi dengan teori konspirasi ya, mengatakan virus nggak ada virusnya, settingan semuanya. Nah, ini juga memperparah begitu. Nah, padahal new normal itu adalah kita kehidupannya ya kita mulai aktivitas secara perlahan-lahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Cuma ada yang penting nih Kang, bahwasanya new normal itu penerapannya tidak sembarangan. Jadi ada beberapa syarat bisa menerapkan new normal. Yang pertama, kurva COVID-nya udah menurun. Artinya sudah terjadi penurunan penambahan. Itu maksudnya. Jadi itu kasusnya setiap hari berturun. Besoknya kasusnya yang bertambah nurun lagi. Yang bertambah akhirnya setiap hari penambahannya 0. Nah, itu kalau negara Saudi, negara Eropa, itu sudah bisa menerapkan new normal. Ditambah lagi dengan aturan yang tegas, PSBB seperti di Saudi atau beberapa negara Eropa. Kemudian yang ketiga, dengan kepatuhan dari masyarakatnya. Ya, jadi itu 3 gambaran umum untuk menerapkan new normal ya. Menurut ahli Indonesia belum. Harusnya belum sebenarnya Indonesia begitu ya.
Tapi mungkin ada berbagai macam pertimbangan, saya kurang tahu begitu ya. Ya, intinya adalah kita ini new normal jangan sampai paham ya. Tetap mungkin kita terapkan protokol-protokol kesehatan itu ya. Itu semoga masyarakat Indonesia ya bisa tetap mematuhi ya. Ya, karena syarat new normal adalah kepatuhan masyarakatnya tadi seperti itu. Ya. Dokter, bermanfaat bisa diambil faedah apa yang disampaikan bersama Dokter Raihanul Bahrin pada saat yang berbahagia ini. Dokter, terima kasih atas waktunya, Dokter. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul kembali di Roja TV, Dokter. Bisa. Oke, siap di Roja lagi. Oke, mudah-mudahan ya di Roja lagi ya. Kumpul lagi deh ya. Insya Allah. Dokter. Ya, oke, siap. Semoga dokter diberi karunia oleh Allah, diberikan keberkahan, amin, insyaallah. Amin. Kesehatan dan keberkahan dunia dan akhirat. Dipanjangkan amin, insyaallah. Dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Insyaallah kita bertemu kembali di surganya Allah ya, Dokter. Amin, insyaallah ya. Amin. Amin. Dokter Taib, Ana undur diri, Dokter ya, Dokter. Ya, saya juga undur diri juga. Siap, oke ya, oke. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.